Untuk pelatihan sesi yang ini segera kita mulai ya, Bu? Boleh, boleh. Nah, kita mulai. Ya. Ya, untuk peserta pelatihan brevet AB, materi pelatihan sesi siang untuk kelanjutan PPH Badan akan segera dimulai. Baik kepada Ibu Desi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bu Pira. Oke, baik. Sama-sama. Yang lain kita mulai. Kita lanjutkan yang tadi, ya. Tadi kita di sini kita bahas dari segi penyusutan, ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang metode penyusutan, ya. Ini kalau kita lihat lagi, jadi kita boleh menggunakan dalam penyusutan ini, kita boleh menggunakan rumus dan kita juga boleh menggunakan istilahnya tarif, ya. Boleh menggunakan rumus, boleh kita menggunakan kondisi tarif di sini. Ya. Jadi tarifnya tarif yang mana yang bisa kita peroleh, yaitu dari tarif yang kita coba hitung tadi, ya, yaitu 25%, 12,5 kalau dia dapat 8 tahun, umur ekonomisnya 8 tahun, dan selanjutnya, ya, ini metode garis lurus, dan ini adalah metode saldo menurun. Ini garis lurus. Nah, jadi kalau ini dijadikan tarif, berarti sama dengan 100 dibagi 10, kemudian sama dengan 100 dibagi 20. Nah, ini sama. Ini kali 2 sama dengan, ini rumus yang kita gunakan, ya, kali 2. Jadi nanti terserah kalau tergantung ininya, ya. Jadi kalau, oh maaf, ini nggak ada, ya. Nah, ini nggak ada. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau untuk bangunan, kita menggunakan khususnya garis lurus. Untuk saldo menurun, kita yang lainnya boleh silakan gunakan yang lainnya. Ya, silakan gunakan 2 metode ini. Tapi untuk bangunan, kita hanya menggunakan garis lurus. Nah, itu kita ini kan, ya. Kemudian kita lihat dari aset-aset ini tentu kita bisa melakukan, tadi kita intikan kembali, bisa melakukan revaluasi aset atau penilaian kembali terhadap aset. Kemudian kita akan masuk, jadi yang tadi kita lihat dari segi ini, ya, bisa yang diakui, ya, ini sama-sama diakui, tetapi cara pengakuannya berbeda. Kita lihat yang kedua, yaitu tentang piutang. Ya. Dari piutang yang bisa kita lakukan nanti koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah dalam penyisihan umur piutang. Penyisihan umur piutang. Ya. Jadi kalau kita lihat dari metode, ya, ada sifatnya metodenya langsung, ada yang sifatnya penyisihan. Jadi pada saat metode langsung, berarti apa itu metode langsung? Yaitu piutangnya langsung kita hapuskan. Piutang langsung dihapuskan. Ya. Kalau penyisihan berarti ada perkiraan, ya, ada piutang, penghapusan piutang, diperkirakan. Nah, ini, ya. Nah, piutang ini kalau kita berbicara dari segi piutang, nah kita lihat dulu dari pengakuan piutang. Piutang ini kapan terjadi? Yaitu pada saat adanya transaksi penjualan secara kredit
atau boleh dikatakan pendapatan belum diterima. Kita lihat dari kondisi penjualan. Tadi kita juga sudah bahas ya penjualan. Kita lihat dari segi PKP ya, dari penjualannya pengusaha kena pajak PKP. Maka kita akan menjurnal di sini tadi ada piutang, PPN keluaran, kemudian baru penjualan. Nah, di sini untuk penentuan piutang ini, jadi piutang. Nah, untuk pengakuan piutang ini, jadi kalau sifatnya langsung, maka kita akan menghitung dari total penjualan kredit atau total piutang. Total piutang itu dipresentasikan. Total piutang atau total penjualan dipresentasikan. Kita ambil contoh. Ini ada contoh. Total penjualan dalam 1 tahun. Kita anggap ada nilai 330 juta. Dan penghapusan piutangnya itu 8% dari total penjualan. Maka kita akan melakukan, di sini ada beban. Beban penghapusan piutang pada piutang tak tertagih. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam, ini kalau kita lihat bukan digunakan ya, maka yang beban ini nanti masuk dalam laporan laba rugi. Ini akan kita lihat nanti dalam laporan laba rugi. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi beban, ya ini kita anggap nih ini ada laporan laba rugi, ada beban penghapusan piutang. Maka di sini ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Ini komersial. Ini ada pajak. Kalau misalkan di sini tadi katanya ada 8%, maka sama dengan 230 kita kali 8%. Itu dapatnya 18,5. Nah, dan secara akuntansi beban penghapusan senilai 300 juta. Maka ini di sini ada angka 300. Ya, angka 300. Dan sini ada angka yang kita hitung tadi. Oh, jangan 300, terlalu besar dia ya. 20 aja. Ya. Ini ada 20. Nah, ini kan. Dan di sini ada angka 18,4. Nah, maka di sini akan timbul
Ini akan timbul, berarti ini akan berkurang, berarti ada koreksi positif. Koreksi positif sama dengan ini kita kurangkan dengan 18,4. Nah, maka yang secara pajak itu akan diakui adalah 18,4. Jadi ini nanti yang akan kita. Nah, di sini di sini akan kita ini kan ada koreksi positif. Apa itu koreksi positif? Yaitu apabila pendapatan bertambah, pendapatan sifatnya bertambah atau meningkat dalam kurung bertambah, ya, dan beban berkurang, ya, dalam kurung. Nah, ini yang akan disebut dengan koreksi positif, ya, adalah meningkatkan laba. Jadi pada intinya laba bertambah, ya. Jadi laba bertambah. Nah, kapan laba ini akan bertambah? Apa jika pendapatan kita tingkatkan dan beban akan berkurang. Sedangkan kalau koreksi negatif, sebaliknya, ya, sebaliknya laba menurun. Ya. Kapan ini terjadi laba menurun, pendapatan berkurang dalam kurung atau beban bertambah. Ini yang dikatakan dengan ada koreksi positif dan koreksi negatif, ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi contoh dari piutang ini tadi, ini ada beban penghapusan piutang, ya. Di awalnya ada 20, kemudian dilakukan koreksi di mana koreksinya di sini 8% dari total piutang, maka dapat 18. Nah, ini dia kita lakukan perbaikan. Maka di sini ada koreksi, berarti dari 20 ke 18 mengalami pengurangan sehingga kita tempatkan di koreksi positif, yaitu beban berkurang sebesar 1.600.000. Nah, jadi kalau kita lihat dengan penyusutan tadi hampir sama saja, kita bisa lihat di sini tadi secara, oke, kita lihat ya secara akuntansi. Ini ada beban. Nah, karena ini kalau kita jurnal ya, ini perginya di sini nanti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, ini kalau kita lakukan jurnal ya, ini pencatatannya. Jadi kalau kita melakukan pencatatan yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Maka kalau kita lihat dari segi koreksi tadi, koreksi perbaikan tadi, ini ada beban penyusutan. Ini secara komersial, ini koreksi positif, dan ini ada koreksi negatif. Ini secara fiskal atau pajak, ya. Tadi kita hitung penyusutannya, mana dia? Ini ya, secara akuntansi kita memperoleh 4,7. Secara akuntansi kita memperoleh tadi 4,7. Dan secara pajak kita memperoleh 18,75. Ya, 18,75. Berarti dari 4, nah kan ini sifatnya beban, ya, ini sifatnya beban, berarti dari 4 menjadi 18,75, maka kita adakan koreksi negatif. Sama dengan fiskal, maaf, kita kurangkan dengan komersial.
Jadi kita memperoleh koreksi sebesar 14,5 ya, 14,05. Nah, ini kalau kita masukkan di dalam koreksi fiskal. Tapi dengan catatan koreksi fiskal ini sama dengan kita menghitung laporan laba rugi tadi ya. Nih, berarti kita sama dengan menghitung ini. Jadi di sini berarti yang beban yang kita bikin tadi, beban penyusutan, beban penghapusan piutang itu tempatnya di sini. Ya, ini tempatnya. Jadi ini kalau kita bagi, banyak sekali beban nanti akan kita timbul di sini. Ada salah satunya tadi ada. Yang kita coba hitung ya, beban penyusutan. Beban penghapusan piutang. Beban gaji di sini juga masuk dan lain sebagainya ya, beban gaji. Ini kita masukkan ke sini. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan kita lihat dari kondisi biaya penghapusan ini, kalau kita lihat dari metode langsung tadi, langsung dari presentasi penjualan. Dan ada pula yang bisa mengambilkan disisihkan, ya, disisihkan. Misalnya kan penghapusan piutangnya disisihkan 8% dari, boleh kita ngambil dari sama aja, boleh mengambil dari total piutang atau memang dari kondisi piutang yang ada itu juga boleh. Nah, cuma yang membedakannya apa? Yang membedakannya cara pencatatannya. Kalau metode langsung kita hapus. Kalau metode tidak langsung atau metode perkiraan atau ini ya, ini kita masukkan dalam metode langsung ini. Kita contoh di sini metode langsung. Kemudian ini metode penyisihan. Maka kita sisihkan dulu ya dengan cara yang sama, penyisihan piutang pada penghapusan piutang. Nah, jadi kalau penyisihan ini kita melakukan jurnalnya sampai istilahnya hampir bolak-balik ya. Kalau ini kita nggak terlalu ini pada saat piutang diterima. Kemudian penghapusan berarti penyisihan piutang tertagih. Baru masuk dengan beban penghapusan pada penyisihan. Kemudian pada saat piutang diterima, ya kan kalau kita melakukan penyisihan itu kan kita memperkirakan kira-kira berapa kondisi piutang yang tidak mungkin tertagih. Ya, karena kondisinya apa? Karena kondisinya perusahaan itu tidak selalu kita kategorikan dalam kondisinya sehat. Maka apabila kita ada piutang yang mau kita tagih, maka coba kita sisihkan. Ya, sisihkan berapa persen yang mau kita sisihkan. Nah, jadi apabila piutang ini diterima, maka kita akan mencatat penyisihan. Ya, penyisihan pada beban. Kemudian baru kas pada piutang. Di 2 kali kita melakukan pada saat piutang diterima. Nah, ini pada saat kita melakukan penyisihan piutang. Ya. Nah, selain dari piutang ini kalau kita lihat asalnya dari mana tadi? Asalnya dari perlakuan dari persediaan pembelian ya, penjualan persediaan. Itu di sini akan timbul. Karena kita berbicara di sini persediaan, pasti kita akan timbul di sini ada pembelian dan penjualan persediaan ya.
Nah, jadi pada saat ini pembelian persediaan, maka kita lihat kembali di sini pembelian tentu juga ada tunai dan kredit. Nah, di sini akan timbul di sini. Saya nggak bikin pembelian secara ini, ya tunai atau kredit, maka kondisinya PPN yang akan timbul di sini adalah PPN masukan, ya PPN masukan. Jadi kalau kita jurnal ada bersedia. PPN masukan, kas atau utang. Nah, ini ya, ini jurnal yang karena ini nanti hubungannya apa? Kenapa pada saat kita membahas tentang umur piutang itu hubungannya ini adalah dengan penentuan harga pokok penjualan. Ya, berapa penjualannya, berapa pembeliannya. Nah, itu saling berpengaruh nanti di dalam harga pokok penjualan. Oke, untuk penyisian umur piutang ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gak ada yang bertanya. Untuk suara Bu Desi aman Pak Kiai, mungkin jaringan dari Pak Syarif mungkin yang bermasalah ya. Putus-putus ya? Iya. Mungkin yang lain Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan silakan. Hmm. Kak Doni ada pertanyaan? Sepertinya belum, boleh dilanjut Oke. dulu ke materi. Oke. Sepertinya belum. Nah, ini jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat dari segi laporan dari segi yang kita bahas tadi, beban yang sama-sama bisa diakui tapi cara pengakuannya berbeda. Yang pertama kita lihat dari segi penyusutan, kemudian dari segi penghapusan piutang atau dari segi ini ya, penghapusan piutang. Yang ketiga kita lihat dari segi persediaan. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiga kita lihat dari segi persediaan. Oke. Ya, ya memang dari kalau segi persediaan yang harus kita perhatikan ada tentu berdasarkan dari ini ya, ada periodik, ada prefektual. Dan jadi metode pencatatan dulu. Ada yang sifatnya periodik, ada yang sifatnya prefektual. Ini saya hapus dulu, nanti kita lihat kembali. Nah, kalau sifatnya di sini membeli, kalau di periodik, nah di periodik ini kita nggak mengenal persediaan ya. Di periodik kita adanya yaitu pembelian. Kita nilainya dari PKP ya. Ini persediaan, di mana persediaan ini perusahaannya adalah PKP. Pengusaha kena pajak. Ya, yang PKP, ya pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak PKP. Nah, kalau kita berbicara PKP, tentu pembeliannya seperti yang saya bikinkan tadi, saya bikinkan kembali pembelian, kemudian ada PPN masukan, ada sifatnya di sini,
ada kas atau utang. Nah, kalau dia prefektual, maka di sini kita nggak mengenal katanya yang namanya kata-kata pembelian. Yang ada di sini adalah persediaan. Sediaan, PPN masukan, kemudian kas atau utang. Nah, kemudian ada retur pembelian. Ya. Di sini kalau ada retur pembelian itu sifatnya mengurangi pembelian. Ya, retur pembelian sifatnya mengurangi pembelian. Maka jadi di sini ada dalam bentuk kas. Kalau dia utang, bentuk utang yang berkurang, utang. Kemudian kita lihat dari segi returnya, karena sifatnya mengurangi ya, retur pembelian. Maka di sini juga ada PPN masukan. Kalau di sini akan timbul utang, persediaan, dan PPN masukan. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya ya. Ini ada periodik. Kalau di periodik dia tidak ada pembelian, tidak ada persediaan. Kalau di sini nggak boleh menggunakan kata-kata pembelian. Jadi yang pembelian ya dari itu pembeliannya, potongan pembeliannya, diskon pembeliannya itu berubah menjadi persediaan. Kemudian kita lihat dari kondisi penjualannya. Penjualan berarti ada kas atau piutang. Kemudian ada PPN keluaran. Kemudian ada penjualan. Nah, kalau di sini, ini sama, cuma ada jurnal tambahan. Ada jurnal tambahannya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan. Nah, ini membedakannya. Ya, kalau retur juga sama. Retur penjualan sifatnya mengurangi penjualan. Nah, jadi kalau ada retur, saya ambil contoh saja. Retur penjualan, maka di sini ada retur penjualan, PPN keluaran, maka di sini akan mengurangi utang atau kas ya. Kalau di sini sama aja, tentu dengan kondisi ini sama. Cuma yang membedakannya apa? Di sini persediaan ada HPP. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sehingga pada saat kita menentukan persediaannya berapa saldo awal dari persediaan tentu dari sini kita lihat. Nah, di metode di sini ada metode penentuan persediaan. Dari pencatatannya. Jadi kalau kita lihat dari metode pencatatan ada yang namanya FIFO, ada yang namanya LIFO, ada yang namanya ya. Jadi kalau secara akuntansi ini boleh nih tiga-tiganya nih. Jadi kalau ini kita lihat secara akuntansi, ini boleh nih. Ya, tiga-tiganya boleh. Ini boleh, ini boleh, ini juga boleh. Tapi secara fiskal,
hanya 2 yang dibolehkan. Ya, hanya 2 yang dibolehkan. Tapi LIFO ini sudah jarang dipergunakan. Ya, ini sudah jarang dipergunakan. Walaupun di akuntansi kadang-kadang masih mengakui ini, tapi ini jarang dipergunakan. Kenapa ini jarang dipergunakan? Karena sifatnya di sini memang ini ya, makin tinggi persediaannya, maka dari segi labanya menurun. Ya, laba menurun sehingga pajak pun menurun. Maka ini ya. Ini kenapa alasan kenapa LIFO jarang atau ya tidak dipergunakan. Kalau pajak dia sudah ini ya, dia nggak akan gunakan ini di perpajakan. Tetapi secara akuntansi masih ada beberapa yang menggunakan ini. Nah, andai kata pada saat kita melakukan pembukuan kita, kalau perusahaan kita masih menggunakan LIFO, maka kita harus ganti kepada FIFO atau kepada rata-rata. Tapi secara umum, kebanyakan yang mempergunakan perhitungan persediaan ini adalah ini ya, FIFO. Ini secara umum. Baik akuntansi maupun pajak. Ya, ini secara umum masih banyak menggunakan FIFO. Tapi secara kalau kita berbicara dari segi perencanaan perpajakan, yang paling bagus itu memang adalah metode rata-rata. Nah, nanti yang akan menjadi permasalahan di dalam koreksi fiskal yaitu menggunakan pencatatan ini. Apakah pencatatannya menggunakan FIFO, LIFO, atau memang kondisinya menggunakan F-RIGHT. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan barusan yang sudah dijelaskan oleh Bu Desi, ada pertanyaan? Silahkan. Dibantu respon ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya materinya beban natura ya Bu? Ya, Ada yang bantu respon cukup paham ya. Sepertinya lanjut ke materi langsung. ya kalau badan terlalu banyak sih materinya ya. Nah, jadi kalau kita apa namanya nggak dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin, takutnya nggak keburu dengan bahan nanti. Iya, betul. Oke, kita sambil jalan aja mungkin kalau ada silahkan ini ya ini kan. Siap, Bu. Oke, baik. Ini kalau kita berbicara yang selanjutnya yang memang jadi permasalahan di dalam sebenarnya ini sudah dibahas ya, benar di KUP sebenarnya sudah dibahas nih. Jadi yang mana yang menjadi natura dan kenikmatan yang sebelumnya antara natura dengan kenikmatan ini itu bisa sebagai pengurang di dalam penentuan pajak penghasilan. Nah, sekarang ketentuan natura dan kenikmatan ada yang sifatnya masih bisa sebagai pengurang dan ada yang akhirnya yang mengakibatkan adanya penambahan untuk penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, saya nggak akan bahas banyak tentang natura dan kenikmatan karena ini sifatnya kita mengulang. Saya akan coba lanjut karena kita akhirnya nanti akan mengisi SPT PPh Badan. Berarti di dalam sebelum kita mengisi SPT PPh Badan ada beberapa
hal yang harus kita perhatikan, yaitu dalam penentuan pajak penghasilan ini, terutamanya dalam penentuan dari PPh terhutang. Jadi kalau kita menentukan PPh badan, selain dari pertama ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita menghitung dulu laba rugi. Laba rugi dengan catatan laba rugi yang kita bikin ini yang sudah kita koreksi seperti adanya penyusutan tadi, ya, kemudian adanya piutang tak tertagihnya, berapa persen yang mau kita sisihkan, kemudian perhitungan persediaannya, kemudian dari ketentuan natural dan kenikmatan. Nah, itu kita susun laba rugi sesuai dengan itu. Nah, langkah kedua, kita akan menentukan dengan yang namanya PPh terhutang. Di PPh terhutang, ya pada saat kita menentukan PPh terhutang, tentu kita kembali lagi di sini yang berbicara dari segi tarif tadi. Kita berbicara dari segi tarif. Setelah kita menentukan PPh terhutang, kita menentukan yang namanya kredit pajak. Kalau sifatnya orang pribadi tentu ada di sini ya perusahaan orang pribadi yang melakukan usaha, tentu pada saat penentuan kredit pajak tentu ada di sini PPh pasal 21. Ini berarti ini orang pribadi melakukan usaha. Nah, kemudian ada PPh pasal 22. Nah, di PPh pasal 22 tentu kita ingat kembali beberapa tarif-tarif yang tertentu yang memang kita bisa kreditkan untuk dalam penghitungan PPh terhutang ini ya, kredit pajak pada akhirnya yang akan kita pajak yang akan kita bayar pada akhirnya. Kemudian ada PPh pasal 23. Jadi ini masih berhubungan dengan jual beli. Ya. Kalau ini berhubungan dengan sewa, royalti, bunga, nah ya. Kemudian ada PPh pasal 24 di kemudian yang terakhir baru PPh pasal 25. Kita bahas sedikit tentang PPh pasal 24. Karena sifatnya di sini di PPh pasal 24 ini kita akan menghitung, ada beberapa tahap penghitungan. Yang pertama yang kita hitung adalah memang kondisinya dengan PPh terhutang. Kemudian yang kedua yang akan kita hitung di PPh pasal 24 ini adalah PPh maksimum. Kemudian yang ketiga yang akan kita hitung adalah PPh luar negeri. Nah, ya. Sekarang kita lihat. Ya, tadi kita sudah coba lihat di sini, saya ambil contoh yang ini. Penghasilan itu. Maaf, saya stop sebentar. Oke, sebentar. Saya sih kembali. Nah, ini tadi kita coba di sini, kita anggap di sini ada tarif tadi, 22%. Di sini ada tarif sebesar 20, kita anggap sama aja ya, 22%. Maka langkah yang pertama kita tentukan dulu total penghasilannya.
Total penghasilannya di sini kita lihat sama dengan sum, karena ini ada rugi, maka saya pakai yang 2 saja. Ini dapat total penghasilan. Total penghasilannya ada 220. Oke, kita ganti. Ini menjadi 800. 850 ya. Ini kita anggap ada 580. Ini penghasilannya 1.430.000.000 ya. Kemudian kita ngitung di sini PPh terutang. Nah, PPh terutangnya ini sudah di atas 500 juta ya. Dari total penghasilan, kita lihat, kita ngambil ini dari total penghasilan, maka untuk penghitungan ini kita bisa kalikan tarif itu sebesar 22, maaf, 11%. 11%. 11% kita kali dengan 1,4. Sama dengan 11% kita kali dengan ini. Dan ini langkah pertama. Dan langkah kedua kita cari PPh maksimum. Ya, PPh maksimum. Sama PPh maksimum ini rumusnya adalah penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan ya dikali dengan maka total penghasilan kita ada sebesar penghasilan luar negeri yang laba itu ada 5.850 kita bagi dengan total penghasilannya. Kemudian kita kali dengan PPh terutang. Maka dapatnya 63, kemudian yang ketiga, maaf. Ya, yang ketiga kita menghitung pajak luar negeri. Pajak luar negerinya itu ada sama dengan 580 kita kali dengan tarifnya, yaitu 22%. Kemudian PPh pasal 24-nya. Jadi di sini yang keempat ada kita menghitung PPh pasal 24. PPh pasal 24-nya kita ngambil nilai yang terkecil. Nah, ya nilai yang terkecil dari PPh maksimum dan pajak luar negeri. Berarti untuk PPh pasal 24 itu adalah 63. Nah, ini kalau inilah nanti yang akan kita masukkan sebagai kredit pajak yang ada di sini. Ya, maka ini sama dengan kita bisa sebagai pengurangnya karena sifatnya sudah dibayarkan di luar negeri. Maka ada pengurang nih sebesar 63 dari total PPh terhutang yang ada. Jadi kalau kita lihat PPh terhutang kita misalkan 157,3, maka pajak yang dibayar dalam tahun itu nggak sebesar 153, tetapi adalah 6 dikurang dengan 63,8. Nah, ini yang kita perhatikan apabila dalam kondisi perusahaan kita ada memperoleh penghasilan di luar negeri. Jadi itu akan mempengaruhi bisa dijadikan kredit pajak untuk pembayaran pajak di tahun tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kita diskusi. Nanti di sesi terakhir kita akan manfaatkan untuk pengisian SPT.
Silakan, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita coffee break nih, kita ada sesi diskusi terlebih dahulu. Jadi mungkin Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan terkait penjelasan barusan yang sudah dijelaskan oleh Bu Desi. Mungkin Bapak Ibu juga ada kasus di tempat kerjanya atau di perusahaan Ya. yang berkaitan dengan PPh Badan, silakan bisa diskusi dengan Bu Desi. Pak Edit mungkin ada pertanyaan, silakan Pak Edit. Saya tunjuk. Sementara belum, sementara. Karena belum. Belum ada, oke baik. Tapi sebenarnya yang sebelum makan siang tadi ada satu pertanyaan. Nggak Sambung. apa-apa, sampaikan aja Pak. Ya. Sebelum kita Silakan. kasus secara keseluruhan. Tadi kebetulan pertanyaan dari Ibu siapa yang terakhir tadi tentang direktur CV ya. Aha. Itu pendapatannya dari pendapatan CV. Sehingga pajak orang pribadinya itu dari CV. Lalu tadi menjadi kredit ketika PPh 21 itu menjadi kredit pajak ya. Aha. Ya, di sini nih Pak. Iya ya. Ah. Tapi pendapatan dari CV itu kan final ya Bu. Ya. Sedangkan untuk kredit pajaknya harus non final. Itu gimana Bu? Nah, kalau untuk sebenarnya kalau kita lihat dari segi orang pribadi, kalau orang pribadi sebenarnya kan yang berlaku itu sebenarnya adalah kalau kita bicara jangan kita lihat ke finalnya dulu, tapi kita lihat dari kondisi penghitungan PPh terhutangnya itu nanti biasanya lebih banyak kan ini kan dikurangi dengan PTKP ya. Jadi kalau kita lihat ini penghasilannya atau laba dari perusahaannya misalkan. Ya, labanya ada di sini ada laba 350 ya. Kemudian ada penghasilan dalam bentuk penghasilan lain secara pribadi dia, penghasilan lain. Ya, hasilnya ada misalkan 50. Maka ini kalau kita lihat total penghasilan, maka ini akan menjadi 400 ya. Dan ini kita tambahkan dengan ini. Nah, pada intinya sebenarnya kalau orang pribadi, ya kalau orang pribadi pada dasarnya itu kembali lagi ke tarif PPh pasal 21. Berarti yang dari 400 ini tentu di sini ada PTKP. Penghasilan tidak kena pajaknya berapa statusnya. Kalau misalkan statusnya kita anggaplah dia berkeluarga, maka dapatnya di sini menjadi 58 maaf. 500. Ya. Ini kan kalau kita berbicara PTKP menjadi dia 558. Ya, oke, total penghasilannya 400 juta. Oh, bukan. Ini berarti 58,5. Berarti penghasilan kena pajaknya berarti ini kan 400 dikurang dengan ini. Jadi kalau kita 50. bicara ya. Nah, maka ini kita kenakan tarif yang 5%. Kemudian 15% ini akan lebih ini ya, lebih masuk dengan kondisi dia sebagai penghitungan wajib pajak sebagai wajib pajak orang pribadi jatuhnya. Nah, kalau misalkan kita nggak menggunakan ini, nah misalkan ini nggak digunakan nih, nggak dipakai, nggak ada ini,
kita bisa menggunakan final. Ya, finalnya kembali ke kondisi. Berarti kita nggak pakai tarif yang ini kalau kita menggunakan final. Ya, kita nggak menggunakan tarif yang 30, Oh, 20% atau 35%. Ya, berarti kita boleh gunakan final, ya silakan gunakan final sesuai dengan ketentuannya. Ya, kita mau, jadi sebenarnya ada pilihan di sana, kita mau ambil final atau memang kondisinya kita menggunakan yang ini nih. Ya, karena intinya di sini kalau dia sifatnya ini, dia lebih banyak menggunakan, dia orang punya ini, ada keuntung, ada labanya, kemudian ada penghasilan lainnya. Ya, total penghasilannya berapa? PTKP-nya dia akan terhitung karena PTKP-nya belum terhitung kan, kecuali kalau memang dia di luar itu sudah menggunakan sebagai pegawai apa, dia misalkan penghitungan PTKP-nya ada, ya udah kita nggak masukkan PTKP-nya lagi. Itu akan diperoleh penghasilan kena pajak untuk perusahaannya. Nah, boleh kita gunakan ini, sebenarnya ini lebih enak sebenarnya kita gunakan ini. Tetapi ada sebagian pingin final aja. Nah, ya nanti bisa dibandingkan aja nih, kalau pingin final berarti kita pakai yang 0, omsetnya cuma segini kan, penghasilan kena pajaknya 340, ya udah kita berarti kalau di bawah 500 kondisinya kan tidak ada pajak ya. Berarti sama dengan 0% kan. Cuma yang di atas 500 baru kita dikenakan pajak sebesar 0,55%. Gitu, Pak. berarti kalau untungnya itu mending di final ya? Ya, kalau seperti ini lebih bagus ke final, Pak. Nah, ya baik Bu, terima kasih. Ya. Berarti kita pilih, ini menjadi pilihan ya Bu? Ya, Jadi bukan tapi kewajiban kebanyakan harus sekarang dua-dua. orang larinya ke sini nih, Pak. Kalau penghasilannya di bawah 500, mending larinya ke sini nih. Oh, final. Nah. Nanti ada kemungkinan pemeriksaan tidak ya Bu? Untuk ke orang pribadinya, tidak ya? Nanti kan ada pengisian SPT-nya, ada dibagi nanti apakah dia masukkan ke SPT orang pribadi ya, atau memang orang pribadi yang mengelola usaha. Nah, tapi kalau ini kan lebih enaknya ngambil orang pribadi yang mengelola usaha. Jadi finalnya 0% kalau lihat kondisinya seperti ini. Berarti untuk NPWP-nya satu aja di CV? Atau Iya, gimana? ya. Nah, Berarti karena NPWP-nya NPWP orang pribadinya itu ditutup aja. EPP ya, kalau ingin digabungkan seperti ini lebih baik tutup aja yang pribadinya, Pak. Larinya ke perusahaan aja. Oh, oke, paham Bu. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Masih ada, silakan. Ada pertanyaan nih Bu, dari Pak Asyir Pahani. Saya bacakan ya Bu. Ya, boleh. Siang Bu, maaf di luar materi. Jika PPh 25 sudah dibayarkan selama tahun 2021, namun ketika akhir tahun telah dikurangi dengan PPh 25, ada lebih bayar di tahun tersebut. Alternatifnya bagaimana ya? Apakah menambah omset dan mengurangi beban agar menjadi kurang bayar, atau direstitusikan saja? Terima kasih. Oke, jawabnya lebih baik direstitusikan untuk pengalihan atau pengurang pembayaran pajak di tahun berikutnya. Ya, kalau misalkan lebih bayar, Bapak lebih bayar misalkan ini 100 juta. Ya, misalkan. Nah, 100 juta ini lebih baik dikompensasikan untuk pajak tahun berikutnya. Jadi kalau tahun berikutnya Bapak bayar pajaknya cuma 80, maka masih ada sisa nih 20 lagi untuk ke tahun berikutnya. Sebaiknya lebih gampang, ya memang kalau prosedurnya itu lebih panjang kalau kita minta pengembalian. Lebih baik direstitusikan untuk pembayaran pajak tahun berikutnya. Oke. Itu bukannya makin sulit ya Bu, kalau untuk dia kan dianggapan seperti itu kan dikompensasikan ke tahun berikutnya kan ya Bu? Aha. Bukannya nggak ada ya kompensasi ke tahun berikutnya kalau untuk pembayaran PPh 25 atau PPh 29? Kalau misalkan itu di sini bisa kita jadikan nanti Pak di kredit pajak ini. Nah, di kredit pajak ini nanti bisa kita tentukan apakah memang kondisinya ini lebih bayar atau kurang bayar. Di sini bisa kita ini kan bisa kita perhitungkan saja pada saat kita mengisi PPh pasal 25.
Jadi pengisiannya di sini nanti Pak, di PPh pasal 25. Jadi kalau bisa biasanya kan ini sebagai pengurang nih. Nah, Bapak bisa jadikan ini bukan sebagai pengurang nanti untuk di PPh 25-nya. Jadi perhitungannya langsung di perhitungan kita. Atau memang kan kalau kita mau kompensasi kan juga kita bikinkan di perhitungannya kelebihan pajak tahun kemarin dengan yang sekarang itu kan sebenarnya ada. Oke, gimana Pak Asri? Paham Bu, paham Bu. Oke. Jadi di kredit pajak bisa kita buatkan perhitungannya atau memang kondisinya dari segi penyampaian SPT itu bisa kita ini kan. Terima kasih Bu. Oke, masih ada? Ya, Silakan Bu Hera. oke, baik. Mungkin suaranya Bu Desi sudah terdengar ya. Di saya sih tidak masalah ya. Mungkin teman-teman bantu respon. Suara Bu Desi aman kan? Atau ada suara tidak masalah? Mungkin dari koneksinya Pak Wilton yang kurang bagus mungkin ya. Oke, mungkin terkait pertanyaan dari Bapak Ibu sepertinya sudah tidak ada, Bu. Kita coffee break sejenak. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ngambil kopi karena sudah mengantuk nih agak sih. Jadi silahkan ada yang mau ngambil cemilan. Kita coffee break selama 15 menit. Kembali lagi di jam 14:15. Bapak Ibu Oke. tidak perlu untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Hanya perlu mematikan kamera dan mikrofonnya saja. Terima kasih. Oke, Mbak. Terima kasih. Sama-sama.
Bu Desi, apakah Ibu sudah hadir? Bu Desi, apakah sudah hadir? Bapak Ibu, oke, sudah. Oke, baik Ibu. Untuk sesi coffee break-nya sudah selesai ya, Bu? Oke, baik. Oke. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja pada Bu Desi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Vira. Di materi kita yang terakhir, kita akan mencoba bagaimana dari segi pelaporan kita dalam pengisian SPT. Oke, jadi selesai kita melakukan dari rekonsiliasi dan sampai kita mendapat laporan akhir, maka pada penyelesaiannya kita akan membuat bagaimana kita melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajak yang harus kita laporkan. Nah, di sini kita akan melihat dari segi ini ya SPT. Jadi paling lambat SPT dalam SPT tahunan ini disampaikan, kemudian disetorkan pada bulan keempat ya setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi tahun pajak ini berakhirnya yaitu di sama dengan akuntansi sebenarnya pada tanggal 31 Desember. Jadi paling lambat kita melakukan pelaporannya, nah biasanya itu di bulan April nantinya. Nah, bukan deh. Saya tutup dulu. Di setoran pajak ada SSP ya, surat setoran pajak. Di sini kita harus melampirkan. Yang pertama ada lampiran ke-1 itu biasanya diberikan kepada arsip dari wajib pajak. Kemudian di lampiran kedua itu untuk kantor pelayanan pajak. Nah, yang ketiga ya untuk pelaporan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak dan keempat. Nah, sekarang ini sudah dipermudah dengan adanya ESPT ya. Jadi kita nggak punya lampiran-lampiran seperti ini lagi, tapi sudah dipermudah dengan adanya SPT. Oke. Nah, sanksi keterlambatannya itu masih ada ketentuannya 2% per bulan atau memang dari segi pelaporannya yaitu dalam bentuk 1 juta per SPT tahunan. Oke, saya rasa ini enggak terlalu kita ini kan. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan lain. Kita di mana di sini ada peredaran usahanya. Biasanya kita ikutin ya dengan keterangan-keterangan yang lebih detail sehingga nggak dapat temuan-temuan lain nantinya. Kemudian jumlah penghasilannya, penghasilan kena pajaknya, ya. Kemudian jumlah pajak yang terutang, kemudian jumlah kredit pajak. Nah, ini yang sudah kita coba hitung dan kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian dokumennya. Berarti dokumen yang dibutuhkan bukan saja hanya dokumen laporan laba rugi, tapi memang laporan keuangan. Kalau dari segi laporan keuangan adalah laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, kemudian
penyusutan atau amortisasi itu juga apabila kita melakukan perubahan itu kita lampirkan penyusutannya bagaimana, karena kalau kita hitung secara ini kalau hanya penyusutannya 4 tahun mungkin kita bisa memperhitungkan secara ini, tapi kalau memang penyusutannya ada 20 tahun ya kita lampirkan bagaimana tabel penyusutan dengan kondisi perhitungan tersebut. Kemudian kompensasi kerugian juga itu perlu kita lampirkan. Kemudian surat keterangan setor pajak penghasilan PPh pasal 29 yang seharusnya dalam ini terdapat kekurangan pajak terhutang kecuali izin untuk mengangsur. Jadi kalau apabila ada angsurannya, kita dapat izin untuk melakukan angsuran, kita bisa lampirkan juga. Jadi surat-surat yang berhubungan kondisinya berhubungan dengan laporan perpajakan, yang menunjang untuk laporan perpajakan, itu sebaiknya kita siapkan ya. Terutama pada saat masih manual ya. Tapi kalau sekarang dengan kondisinya hanya sekedar mengupload dan segala macam, ya saya rasa nggak terlalu ribet seperti dulu ya. Nah, ini sama dengan lampiran-lampiran yang lain. Kalau sekarang kita cukup hanya melakukan uploadan saja. Nah, di dalam SPT badan ya, itu ada SPT 1771 ya. Kemudian di mana di sini menyampaikan laporannya dalam bentuk, karena kita di Indonesia sih pada intinya tetap kita menggunakan mata uang rupiah ya. Tapi kalau kita ingin gandengkan, silahkan kita gandengkan. Kemudian ada yang mata rupiah, mata uangnya dalam bentuk dolar, ya. Kemudian ada yen, kemudian ada di sini pembagian dari SPT. Oke, saya akan coba masuk di dalam kasus. Kita coba lihat dari segi kasus. Saya stop ini dulu, biar lebih ini. Oh, nggak bisa ya. Bentar. Ini ada soal ya. Ini ada jadi di dalam membuat SPT itu pada intinya kita siapkan dulu yang pertama identitas perusahaan ya. Identitas perusahaan kita bisa mulai dari namanya ya, alamatnya. Kemudian kalau ada akte pendirian dilengkapi dengan akte pendiriannya, tanggal berapa mulai. Nah, karena ini sangat berhubungan sekali seperti tadi. Kita mau menggunakan final, tapi kita sudah berdiri 5 tahun yang lalu, maka kita nggak bisa gunakan final. Ya, nah itu tanggal berdiri itu selalu harus ada. Kemudian kita melaporkan transaksi ini berakhirnya di bulan apa. Itu juga harus kita lampiran. Jadi satu tahun itu kalau di dalam akuntansi dia berbeda-beda, ya. Nah itu akhirnya disamakan 1 tahun itu terhitung dari Januari sampai Desember, ya. Dan ada yang mengatakan itu 1 tahun itu bisa saja antara dari Februari sampai Januari. Boleh nggak? Boleh saja, sah-sah saja. Tergantung dengan kondisi dari perusahaan. Tetapi secara umum kita menggunakan di sini dari Januari sampai Desember. Berakhirnya tahun tanwil. Ya, jadi sampai Desember. Maka di sini bulan transaksinya Desember. Ya, kemudian kalau ada faktur yang kita pergunakan, nomor fakturnya itu harus kita sebutkan. Kemudian NPWP, ya. Kemudian kalau perusahaan itu sebagai pengusaha kena pajak, karena kita bisa mengkreditkan pajak kita dengan adanya kalau kita sebagai pengusaha kena pajak, ya, nomornya berapa. Kemudian jenis usahanya apa? Apakah jasa, dagang, atau industri atau apa? Ya. Nah, itu identitas namanya. Kita ungkapkan identitas itu detail dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian
Bidang usahanya ya kita sebutkanlah kita bergerak di bidang apa. Kalau kita melakukan penjualannya di bidang apa nih penjualannya? Apakah elektronik, ya? Apakah alat tulis atau apa itu kita ini kan ya. Kita kalau di sini dibilang bidang sepeda refleks ini ya. Jadi bidang usahanya apa? Kalau dagang sih dagang banyak. Yang mau diperdagangkannya apa gitu ya. Kalau jasa banyak. Jasanya jasa yang mana? Nah, itu yang harus ini kan ya, bidang usahanya. Kemudian pembeliannya dalam bentuk apa nih pembeliannya? Ya, apakah dibelinya barang langsung, apakah sistemnya diimpor atau gimana? Nah, ini harus kita jelaskan. Begitu juga untuk penjualannya. Jadi kita terlepas dari transaksi-transaksi apa yang ada, ya karena yang identitas perusahaan ini akan berhubungan dengan semua transaksi. Contohnya nanti pada saat dilakukan konfirmasi, ya jadi bukan saja audit yang dilakukan konfirmasi. Pada saat ada temuan di perusahaan kita, kemudian ada konfirmasi, dia butuh kepada siapa saja nih pemegang ininya. Baik dari segi ininya ya. Kemudian dari segi pemegang sahamnya siapa-siapa saja. Nah, nominal saham yang diberikan berapa nih? Ya, jangan sampai nanti nominal sahamnya segitu, tapi pada kenyataannya di lapangannya enggak segitu. Ini ada 5.000 lembar saham. Ternyata pada kenyataannya bukan 5.000 lembar saham, hanya sekedar 2.000 lembar saham. Atau sebaliknya, dia menanamkan modal 500 juta, tapi pada kenyataannya dia tidak menanamkan modal sebesar 500 juta. Nah, itu harus diuraikan sedetil mungkin dalam melakukan ini perusahaannya. Kemudian di sini ini karena ini masih soal lama ya. Jadi ini tarifnya sebesar bukan 25% tapi 22%. Kemudian informasi koreksi fiskal. Nah, yang kita lakukan koreksi fiskal nanti kondisinya apa saja, ya. Kemudian yang bisa dikreditkan apa saja. Nah, itu kita berikan informasi-informasi yang detail. Nah, maka kita sajikan ya dari laporan laba ruginya bagaimana. Nah, ini laporan laba rugi dari perusahaan ya. Ada penjualannya, HPP-nya, kemudian biaya-biaya atau beban yang ada di perusahaan tersebut, kemudian ada pendapatan selain dari usahanya apa saja, kemudian beban di luar usaha apa saja, kemudian dapat di sini laba sebelum pajak, kemudian mohon maaf, misalkan di sini ada kondisi perusahaan itu membayarkan zakat. Nah, jika ada perusahaan itu membayarkan zakat, dalam kondisi di perusahaan ini di perusahaan, maka ini bisa kita tempatkan setelah ini, ya, sebelum melakukan koreksi fiskal. Jadi, nah di sini nih, sebelum laba kita peroleh. Jadi dapat ini kondisi income, ini labanya, ya, next profit before tax sebelum pajak. Nah, ini kan sudah masuk pajaknya nih. Nah, sebelum masuk pajak, ini bisa kalau memang sifatnya pingin di antara kita ada yang bayarnya zakat misalnya, maka zakat di sini bisa sebagai pengurang sifatnya. Ya. Nah, ini bisa sebagai pengurang di sini zakat. Jadi baru dapat nanti laba yang mau atau dikatakan penghasilan yang akan dihitung sebagai penghasilan kena pajak. Kemudian perubahan ekuitas. Nah, tadi dari segi ini ya, kalau ini kita berbicara dari segi dividen, kalau kita berbicara dari segi modal free tadi, maka di sini sama ya, di sini akan timbul di sini modal awal. Di sini ada laba nanti, laba atau rugi. Maka dividen ini penggantinya adalah free.
Nah, kemudian baru dapat modal akhir. Nah, ini bedanya ya, modal akhir. Kalau ini dalam bentuk uang, nah kalau yang ini dalam bentuk saham. Di dalam perubahan ekuitas, ya kita anggapnya dengan angka yang sama, maka kondisinya akan seperti itu. Jadi kalau ini laba yang ditahan, ya laba yang ditahan, kemudian laba, ya laba sebelum pajak, kemudian dividen ini kita ganti dengan free pay. Kalau dia dalam bentuk ini, maka dapat di sini laba yang ditahan akhir, maka di sini akan menjadi modal akhir. Kemudian kita masuk ke neraca sehingga kita dapat menyelesaikan laporan keuangannya. Nah, sekarang dari kondisi ini, maka bagaimana kita menyelesaikan laporan perpajakannya? Oke, saya sebentar. Kita lihat. Ya, ini kita pengisian SPT karena kita badan, dia kan SPT ini banyak ya, ada SPT 1770, ada SPT 1721, ya, ada SPT 1771. Nah, kalau badan kita kembali kepada SPT 1771. Jadi langkah pertama yang kita lakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, ya. Kita lakukan koreksi fiskal kalau ada. Tapi kalau memang kita sudah menyelesaikan laporannya sesuai dengan kondisi dari perpajakan, kita nggak perlu melakukan koreksi fiskal. Ya, saya menghitungkan penyusutannya sudah sesuai dengan perpajakan, ya udah kita nggak usah bikin koreksi fiskal. Berarti ya kondisinya ini nggak ada kita lakukan koreksi fiskal. Ya, rata-rata koreksi fiskal itu terjadi pada penyusutan. Ya, penyusutan, kemudian biaya yang ini ya, kemudian ada biaya pajak yang seharusnya di ini kan ya pendap nih ya. Nah, ini boleh kita keluarkan nanti. Nah, maka dengan kondisi ini, maka kita dapat dengan hasil laba pajaknya ini dari soal yang ada dapatnya 304, kemudian ini dibulatkan menjadi 304,9. Nah, sekarang kita ngitung PPh terhutangnya. Nah, kebetulan kita ngambil PPh terhutangnya dari laba yang ada, maka karena hasilnya ini, maka kita gunakan tarif. Nah, ini di bawah, kondisinya di bawah 500 juta ya kalau ini. Nah, di bawah 500 juta sebenarnya kita bisa menggunakan omsetnya ya. Omsetnya kalau kita lihat omsetnya nih 2 miliar. Nah, 2 miliar omsetnya nih. Kita akan melihat dari segi omset ya. Omsetnya 2 miliar. Maka kita gunakan tarifnya adalah 50% dikali 22, bukan 25 ya. Ini 22%. 22% dikali dengan labanya. Maka diperoleh angka, ini bukan 38, yang betulnya ini 33 ya. Jadi saya ganti angkanya menjadi 33.546 150. Nih, ya ini dapatnya. Kemudian, nah dari hasil ini, nah ini dikatakan dengan PPh terhutang. Dari hasil PPh terhutang ini, nanti kalau ada kredit pajak yang mau kita kreditkan, kayak PPh pasal 22, ya. Kemudian PPh pasal 23 jika ada yang mau kita kreditkan, atau PPh pasal 24 ini kita kurangkan, maka dapat di sini, atau memang kondisi PPh pasal 25 ya. Jadi ini mulai dari 2, kalau badan 21 jarang di badan ya. Jadi 22, 23, 24, 25. Nah, ini kebetulan dari soal ini hanya ada 2. Nah, ini kita kreditkan sehingga dapat PPh-nya sebesar 29.488.3750. Nah, jadi langkah pertama kita lakukan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini wajib nggak? Kalau misalkan kondisinya kita sudah menyelesaikan laporannya sesuai dengan
fiskal, ya kita nggak perlu bikin laporan koreksi fiskal. Berarti kalau kita gandeng seperti ini, ya berarti koreksi fiskalnya ya nol aja. Nah, selesai kita membuat itu, Eh, maka kita Ibu, mohon maaf. Terkait soal ujiannya, terkait soal yang barusan dijelaskan, apakah tidak ada yang bahasa Indonesia, Bu? Mungkin para peserta ini kesulitan untuk memahami, Bu. oke, Karena, nanti saya inikan ya Bu ya. Oke, oke, baik Ibu, oke, terima ini kasih ada banyak. penjualan, nih penjualannya, kemudian ini diskon penjualan, kemudian ini retur, ya ini harga pokok penjualan. Oke, ini saya bikin di samping penjualan, diskon, ya, kemudian retur. Kalau ini HPP, ini laba kotor. Ini biaya, ini gaji ini, ya. Kemudian ini penyusutan. Nanti saya perbaiki semua, nanti baru saya bagikan nanti ya. Oke, makasih Ibu Vira. Nanti saya inikan. Ini biaya sewa. Ini oke, nanti saya inikan ya biaya-biayanya. Kemudian total biaya. Ini total biaya. Kemudian, oh maaf, ini bukan total biaya. Ini total biaya. Ini laba operasi. Operasi. Kemudian ini pendapatan lain-lain. Kemudian ini beban lain-lain. Lain-lain. Kemudian laba sebelum pajak atau boleh dikatakan penghasilan kena pajak. Oke. Ini ya. Nah, ini pembulatan. Jadi nanti saya yang lainnya saya lengkapi nanti ya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Nah, nanti dari selesai kita ini, selesai kita membuat laporan koreksi fiskal, nanti kita masuk di SPT-nya 1771. Ya, di sini tentu kita yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah pengisian identitas tadi. Ya, dari NPWP-nya, kemudian nama wajib pajaknya siapa, karena perusahaan tentu dia atas nama perusahaan. Jenis perusahaannya apa? Apakah dagang, industri, kemudian nomor teleponnya, kemudian periode pembukuannya. Nah, ini periode pembukuannya Januari sampai Desember. Ini 0111 berarti Januari 2011 sampai Desember 2011 ya. Kemudian nomor KLU dan segala macamnya nanti kita isikan. Nah, kalau misalkan SPT ini bukan SPT yang pertama kita isi, jadi jangan kita bikin di sini SPT pembetulan. Nah, dia kan ada nanti kesempatan untuk melakukan pembetulan. Jadi kalau kita melakukan pembetulan, maka ini kita checklist, kita bikin SPT pembetulan. Nah, kemudian penghasilan neto fiskal. Nah, ini kita ambil ya, penghasilan neto fiskal berarti kita ngambil dari laba tadi ya. Yang ini 304 ya. Nah, kita ambil nih 304.965. Jadi sebaiknya kalau memang sudah kita bulatkan ya kita ngambil yang sudah dibulatkan. Kalau di sini masih yang belum dibulatkan.
Nah, kemudian, nah ini PPh terhutang, kalau ada PPh terhutang yang sebelumnya, maka kita silang. Berapa? Kita tinggal bikinkan. Ya. Kemudian pengembalian pengurangan kredit pajak luar negeri. Nah, ini kalau ada yang dikembalikan, ya. Kemudian ini jumlah PPh terhutang, maka kita ini ya, ini PPh terhutang nih. Berarti kita lihat PPh terhutangnya di sini. Seharusnya nih ya, 33. Oke, saya copy. 33. Oh, maaf. 33546, maka ini akan menjadi 33546 150. Ya, nah ini kita masukkan dengan PPh terhutang tadi. Nah, kemudian kredit pajak dalam negerinya berapa? Ya. Nah, ini yang ini ya. Kita kreditkan, yang mau dikreditkan berapa? Berarti 4 sekian. Nah, kita masukkan di sini. Sebenarnya intinya kita salin yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, kemudian dibayarkan. Nah, ini ya 29488. Nah, nih. Oke, jadi kita isikan satu-satu dari apa yang sudah kita hitung tadi. Kemudian di 1771 halaman berikutnya, nah ini diminta lagi di sini ada penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Nah, ini tinggal kita isikan kembali hampir sama dengan yang tadi. Kemudian kompensasi kerugian kalau ada, kalau enggak ya enggak. Penghasilan kena pajaknya berapa, ya. Kemudian PPh terhutangnya. Nah, kemudian ini ya yang harus dibayar sendiri. Berarti yang harus dibayar sendiri setelah kita kreditkan tadi ya. Kemudian PPh pasal 25. Nah, ini yang Bapak tanyakan tadi nih. Ini bisa dilampirkan di sini nanti dengan kondisinya. Apakah lebih bayar atau kurang bayar. Ya, kemudian PPh final jika ada, kemudian kita ini yang kita isikan di dalam SPT di lampiran 2. Nah, di lampiran 3, nah ini yang ada di laporan laba rugi. Ya, peredaran usahanya berapa, harga pokoknya berapa, ya, biaya lain-lainnya berapa. Nah, ini kita ambil dari sini. Ya, peredaran usahanya ini. Ya, total biayanya. Nah, nanti tinggal kita masukkan saja dari hasil-hasil ini ke dalam laporannya. Oke. Nah, itu ya. Itu kita mengisi kemudian nah, jadi ini cara kita mengisi dari SPT 1771. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya stop screen. Baik, Bapak Ibu silahkan. Dari penjelasan Bu Desi barusan, silahkan jika ada pertanyaan. Pak Syarif Kiai mungkin sudah on mic. Ada pertanyaan, Pak? Oh ya, saya mau tanya yang tadi kan yang contoh soalnya itu. Mohon maaf, Pak, suaranya agak kecil nih. Gimana sekarang? Sudah bagus kan? Belum, Pak. Masih belum terdengar, Pak. Boleh di chat, nanti saya bantu bacakan mungkin. Halo, halo, bagus. Sudah agak terdengar, tapi masih kecil ya, Pak? Oh ya, saya chat aja kalau begitu. Lanjut, Bu. Sudah terdengar, Pak. Sudah, Pak. Silakan. Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Oh, sudah bagus ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Ya, saya mau tanya aja. Kalau tadi kan contoh soal Ibu itu omsetnya itu kalau nggak salah di bawah 4,8 ya, Bu ya. 4,8 miliar.
Kita masih menggunakan yang perkaliannya 50% kali tarif, kali penghasilan kena pajak ya, Bu. Begitu ya, Bu Iya, ya? Nah, iya. saya mau tanya yang untuk bagaimana kalau penghasilan kita atau omset kita di atas 4,8 miliar. Itu kan menurut pasal apa? Itu kan ada yang menggunakan fasilitas sama yang non fasilitas. Iya, Pak. Maksudnya yang kena fasilitasnya bagaimana, yang mana, apa-apa aja atau poin-poin apa aja yang kena fasilitas dan yang mana yang bisa kita pergunakan tanpa non fasilitas. Gitu, Bu. Makasih, Bu ya. Itu aja, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke, Pak. Berarti saya kembali lagi ke materi kita yang tadi ya, diskusi sebelumnya. Oke, sebentar. Oke. Dari pertanyaan Bapak tadi, bagaimana dengan yang menggunakan fasilitas? Oke, sebentar. Mana dia? Misalnya. Jadi kalau kita lihat apabila penghasilannya di atas 4,8 tapi tidak mencapai dari 5 miliar, maka kita akan menggunakan fasilitas ya, Pak. Jadi lebih baik saya bikinkan lagi. Jadi kita gunakan ketentuannya. Yang pertama, yang fasilitas kita akan mengambil berarti dengan rumus 4,8 M ya dibagi dengan peredaran bruto. Nah, ini dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, hasilnya nanti ya hasil ini saya anggap hasilnya di sini ada AA. Maka yang hasilnya kita anggap AA. Oke, sama dengan AA. Maka yang AA ini nanti yang kita kalikan dengan fasilitas. Berarti 50% dikali 22% dikali dengan AA. Nah, kemudian yang tidak fasilitas, maka saya anggap di sini hasilnya sama dengan BB. Oke. Kemudian untuk yang tidak fasilitas, ini yang tidak, maka nanti yang PKP itu dikurang dengan AA. Kita anggap aja di sini hasilnya sama dengan BB. Maka yang BB ini kita kalikan dengan nanti 22% dikali dengan BB. Kita anggap hasilnya di sini sama dengan CC. Maka untuk PPh terhutang sama dengan BB ditambah dengan CC. Nah, seperti itu, Pak. Jadi komponennya adalah 4,8. Ini rumus yang kita pergunakan. 4,8 dikali peredaran bruto. Berarti kalau kita lihat tadi dari soal tadi peredaran brutonya di sana kan 2M ya. Kita anggap aja di sini peredaran brutonya sampai dengan 4,9 M. Berarti ini dibagi peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak. Berarti yang laba fiskal tadi. Ya, laba fiskal tadi kita dapat hasilnya HA.
Kemudian yang AA ini kita kalikan dengan tarif yang dapat fasilitas 50% dikali 22% dikali dengan AA ini. Oke, saya kasih sana. Dan kemudian penghasilan kena pajaknya kita kurangkan dengan AA dapat BB. Ya, yang BB ini kita kalikan dengan tarif yang tidak mendapatkan fasilitas yaitu 22%. Maka dapat C. Maka dari PPh terhutangnya adalah nanti B yang ini, BB ini dengan CC kita jumlahkan, maka dapat PPh terhutang. Nah, seperti itu Pak, komponen-komponen yang dipergunakan di dalam ketentuan apabila kondisinya dia mendapatkan penghasilan peredaran brutonya melebihi dari 4,8 tapi tidak sampai 5M. Oke, bisa dipahami Pak atau ada pertanyaan lagi? Oke, Bu. Untuk itu bisa dipahami. Jadi Bu, kalau sudah di atas 50M, berarti langsung ya dikali. Kalau sekarang kan 22% ya, langsung kita kalikan aja ya 22% ya Bu. Kalau Iya, sudah di langsung atas kita dari. kalikan dia. Oke. Jadi Oke, Bu. kalau yang di bawah kita sebenarnya kalau yang di bawah kita gunakan tarifnya yang tarif fasilitas ya. Ya. Tapi kalau dia di antara kita gunakan kedua-duanya tarif fasilitas dan yang tidak fasilitas. Tapi kalau sudah di atas kita gunakan tarifnya yang tidak fasilitas. Itu aja Pak cara mengingatnya. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 8 menit lagi sebelum sesi hari ini selesai. Mungkin Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin diskusi atau bertanya, masih kami tunggu. Untuk materi tambahan nanti boleh di-share semua ke Vira ya, Bu. Jadi nanti akan saya Siap. share. Aman. Terima kasih banyak, Ibu. Iya. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup untuk materi hari ini? Sudah ngantuk. Mungkin tambahan Ya, Bu, karena pada izin. Oke, silakan Pak silakan. Bandi. Eh, kita mungkin ingat kasusnya Jiwasraya ya. Aha. Laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menghindari pajak atau window dressing ya Bu ya. Aha. Itu kira-kira kemungkinan untuk menghindari atau menghindar dari pembayaran pajak yang besar itu biasanya di tekniknya seperti apa Bu dari perusahaan-perusahaan besar? Oke. Atau laporan keuangan yang disamarkan supaya menghindari besarnya pembayaran pajak. Kira-kira teknik permainan perusahaan itu seperti apa? Terima kasih Bu. Sebenarnya ini pelajarannya nanti di brevet C ya Pak ya. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa, saya kasih Siap. gambaran aja ya Pak ya. Ya. Kita boleh melakukan memperkecil laba dengan caranya bagaimana? Dengan tentu kita membuatkan tax planning, perencanaan pajaknya gimana. Nah, kalau diperkirakan pendapatan saya nanti perusahaan ingin meningkatkan pendapatan sekian. Nah, kemudian sekarang kan banyak itu biaya-biaya yang dinaturakan dan natura yang kenikmatan yang sudah diakui di dalam perpajakan. Mungkin kondisinya agak bermain di sana, ya, agak bermain di sana, sehingga kecurangan itu nggak terlalu boleh dikatakan itu bukan kecurangan. Jadi misalkan kayak diberikan kayak apa namanya? Kalau Lebaran itu parsel, ya parsel itu kan dianggap sebagai natura. Kalau kan ada kelebihannya tuh Pak, masalah 2 juta atau berapa. Kalau lebih dari itu maka dia akan menjadi beban ya. Tapi kalau dia kurang dari itu maka dia tidak akan menjadi beban. Maka itu bisa diinikan dengan kondisi itu. Jadi memang perencanaannya dibikin dari awal dulu Pak. Jadi dibikin kertas kerja, mungkin kayak gaji supaya misalkan perusahaan tidak membayarkan gaji, karyawannya tidak menanggung dari pajak PPh pasal 21, maka perusahaan bisa melakukan gross up terhadap PPh pasal 21-nya. Itu salah satu caranya. Atau memang kondisinya dari segi penghitungan persediaannya, ya penghitungan persediaannya kan tadi ada metode, ya ada metode FIFO, ada metode Fried.
Nah, kira-kira kita sudah bisa memperkirakan kalau misalkan perusahaan selama ini menggunakan metode, misalkan metodenya ngambil metode FIFO. Mungkin salah satunya dengan cara mengganti cara penghitungan metodenya. Nah, kemudian untuk asetnya juga, asetnya tentu dilihat kondisinya. Mana kondisi aset yang kira-kira umur ekonomisnya itu yang bisa kita sesuaikan dengan kategori-kategori tadi. Nah, itu salah satu yang bisa dilaksanakan. Jadi pelaksanaannya ibarat sebenarnya tax planning itu sudah keluar loh undang-undangnya. Jadi kita boleh melakukan tax planning, perencanaan pajak, ya, boleh kita lakukan perencanaan pajak, tapi bukan pada saat kita sudah menghitung di akhir tahun, sudah ada hitungannya, kita robah, nah itu nggak boleh, Pak. Tapi sebelum itu terjadi, kita bikin perencanaan pajak. Nah, dari perencanaan pajak itulah kita bisa mendetail, oh iya, ini biayanya terlalu tinggi, kira-kira gimana kita bisa menurunkan biayanya. Atau pendapatannya terlalu rendah, bagaimana. Nah, itu kondisinya bagaimana kita bisa melaksanakan tax planning, ya, perencanaan pajak untuk pembayaran pajak di tahun berikutnya. Oke, seperti itu, Pak. Baik, Bu. Makasih, Bu. Makasih banyak Iya, sama-sama, Pak. penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin dari pertanyaan tersebut sudah menjurus ke brevet saya, Bu. Iya. Karena Bu Desi ini salah satu trainer brevet saya juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada yang berminat ingin ikut brevet saya boleh menghubungi nomor admin gitu. Ya, untuk Kalau lebih ininya ya, brevet saya itu Bapak sendiri, ya, untuk lebih mendalam dengan kondisi pajak yang mana yang bisa kita siasati untuk pembayaran berikutnya. betul sekali. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan atau sudah cukup untuk hari ini? Sepertinya Cukup sudah tidak ada kayaknya. pertanyaan. Ya? Ya, cukup sudah. Oke, baik, Pak. Cukup jelas. Oke, Sangat. baik, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk sesi hari ini ditutup saja ya, Bu, karena sudah tidak ada pertanyaan nih. Boleh, Mbak Fira. Oke, baik. Tunggu sebentar. Baik, saya tutup. Para peserta pelatihan brevet AB, materi PPH Badan hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Bapak Ibu sekalian boleh dibantu untuk on kamera semua. Oke, baik, ditunggu sebentar. Saya akan melakukan sesi dokumentasi. Saya hitung 1 sampai 3 tersenyum ke kamera ya. Oke. 1, 2, 3. Maaf, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah menyampaikan materi pada sesi hari ini. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Ibu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Desi. Ya. Bu. Oke, dan kepada Ibu Desi sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Oke, makasih Mbak Terima Fira. kasih, Bu. Izin ya. Sama-sama. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke. Dan untuk selanjutnya, akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak Ibu. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya, hari Sabtu 26 Agustus 2023 adalah PPN dan PPN BMAB yang akan diampu oleh Bapak Kasir MAK AKCA BKP yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting akan kami informasikan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Selamat siang semuanya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Siang. Selamat siang, Bu.